Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan mukminah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu-ibu para pimpinan Aisyah Bukit Kecil Palembang yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu pagi Nabi Muhammad SAW menemui beberapa orang sahabat yang sedang duduk santai, dan kemudian Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini?" Mereka menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Pagi ini kami beriman kepada Allah. Mendapat jawaban ini, Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Wa ma alamatu imanikum?" Lalu apa tanda kalian itu beriman kepada Allah? Mereka menjawab, "Nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa nardu bil qada." Kami bersabar atas semua bala atau musibah yang ditimpakan oleh Allah. Kami bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah, serta kami ridho atas semua takdir yang ditentukan oleh Allah. Mendapat jawaban ini, kemudian Rasulullah berkata, "Antumul mu'minuna haqqah." Kalian benar-benar beriman kepada Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, kita lihat dari 3 jawaban yang sekaligus merupakan tanda orang beriman yang disampaikan oleh para sahabat ini adalah menggabungkan 3 sifat mulia seorang mukmin. Yang pertama, selalu sabar atas semua ketentuan Allah, sabar atas semua musibah yang diberikan oleh Allah, sabar untuk taat kepada Allah, dan sabar untuk menjauhi semua larangan dari Allah. Yang kedua, bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan, memfungsikan semua nikmat itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah ridho, ikhlas menerima apapun takdir ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang juga menarik dari percakapan Nabi ini adalah ketika sahabat yang diiyakan oleh Rasulullah menggabungkan antara kesabaran dan syukur yang memang tidak bisa dipisahkan pada diri seorang mukmin. Selalu bersyukur atas semua nikmat dan sabar atas semua musibah. Dan bagi kita yang hampir setiap hari antara musibah dan nikmat ini selalu berkiri berganti kita dapatkan, maka ini juga harus menjadi pegangan kita. Dan orang yang bersyukur pasti dia sabar, dan orang yang sabar pasti dia juga adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang banyak dituliskan oleh para ulama tentang gabungan antara syukur dengan sabar ini yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon dulu ada seorang laki-laki yang dijodohkan dengan seorang wanita. Laki-laki ini secara fisik memang tidak menarik, secara sosial juga miskin, penampilan tidak menarik, dan juga tidak punya ilmu yang terlalu tinggi begitu. Tapi dia punya akhlak, dia punya adab yang bagus, serta rajin beribadah kepada Allah. Lalu kemudian dijodohkan dengan seorang wanita yang cantik, yang jelita, anak orang yang terpandang, anak orang yang kaya. Sehingga pada satu hari ketika mereka awal-awal menikah dipertemukan, sang suami menatap wajah istrinya dengan penuh kekaguman karena istrinya memang cantik. Lalu istrinya menatap sang suami kemudian berkata, "Ada apa suamiku? Kamu menatap begitu dalamnya?" Sang suami menjawab, "Aku kagum dengan kecantikanmu, wahai istriku." Saat itu dengan tersenyum, agak tersenyum sedikit, istrinya menjawab, "Suamiku, kalau seandainya sekarang kita meninggal, maka kita punya alasan untuk masuk surga." "Memangnya kenapa?" kata sang istri. Kata sang suami. Istrinya kemudian menjawab, "Orang yang bersyukur masuk surga, orang yang sabar juga masuk surga."
Kakanda mendapat suami seperti aku, bersyukur, orang yang bersyukur masuk ke dalam surga. Sementara saya dapat suami seperti Kakanda, sabar, orang yang sabar juga masuk ke dalam surga. Walaupun tidak enak, tapi ini juga merupakan pelajaran bagi kita bahwa ketika syukur dan sabar ini itu memang bisa dikombinasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kenyataan sekarang yang kita hadapi, kita pada masih dalam kondisi pandemi ini, maka ini betul-betul juga harus kita ingat hal ini. Terutama kesabaran kita, orang tua, khususnya ibu-ibu yang di rumah, ini betul-betul dituntut untuk sabar menghadapi anak-anaknya. Tidak terbayangkan bagi ibu-ibu yang selama ini tidak punya pengalaman untuk menjadi seorang guru, pada saat sekarang ini mendadak harus siap untuk menjadi guru. Mau tidak mau harus mendidik anaknya, mengawal anaknya belajar. Yang tugas selama ini itu adalah tugas guru di sekolah, tugas guru di madrasah, ini diambil alih oleh orang tua. Kalau seandainya orang tua, khususnya ibu-ibu, tidak sabar, maka ini akan berakibat tidak baik dalam keluarga. Bagaimana tidak? Punya anak SD, SMP, MTS, SMA, mereka harus disiapkan biaya untuk membeli kuota. Juga kalau SD harus juga mencari jawabannya yang selama ini kita serahkan kepada kepada guru, dan sekarang itu menjadi kewajiban kita. Tapi yakinlah bahwa ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanda orang beriman itu adalah wa narada biqadaihi, harus menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, agama menuntun kita bahwa setiap hal yang baik belum tentu itu baik. Karena kalau tidak disyukuri nikmat itu, tapi kita selalu dapat, seseorang selalu dapat nikmat, tapi dia tidak bersyukur, jangan-jangan nikmat itu tidak bentuk membawa kebaikan, tapi justru menjadi istidraj, yang itu akan membuat dia semakin larut dari kedurhakaan, dan saatnya nanti dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, sesuatu yang tidak mengenakkan, musibah yang menimpa, kadang-kadang membawa wajah lain yang menurut hadis kadang bisa menghapus dosa, bisa juga meninggikan derajat kita, dan itu juga yang pasti kita mendapat pahala kalau kita bersabar. Ada sebuah hadis yang menyampaikan, hadis kursi yang memberikan gambaran yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama berhubungan dengan masalah sabar ini. Dalam hadis kursi Rasulullah menggambarkan bahwa dahulu ada dua kerajaan yang dua kerajaan ini dipisahkan oleh sebuah lautan yang sangat luas. Yang sebelah kanan itu adalah raja yang sangat adil, bijaksana, sehingga dia mencintai rakyatnya dan rakyatnya juga mencintai. Sementara yang di sebelah kiri lautan kebalikannya. Ini adalah seorang raja yang zolim, yang bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat, sehingga masyarakatnya benci kepada dia, dan ia pun juga tidak pernah mencintai masyarakatnya. Nah, suatu ketika raja yang muslim ini, yang adil ini jatuh sakit. Sebagaimana biasa dikumpulkan tabib zaman itu, kalau kita sekarang adalah dokter, dikumpulkan lalu kemudian diperiksa, general check up, dan tabib mengatakan bahwa raja tidak punya penyakit apa-apa. Walaupun kesimpulannya tidak ada penyakit, toh kenyataannya raja tidak bisa bergerak. Nah, datanglah seorang tua yang bijak, kemudian dia berkata, raja kita ini tidak akan sembuh kecuali raja kita ini memakan satu jenis ikan yang ada di lautan, yang dia musiman ada di permukaan air, yang sayangnya musim sekarang ini ikan, dan alhamdulillahnya musim sekarang ini ikan itu sedang ada di permukaan air. Coba suruh nelayan, utus nelayan untuk menangkap ikan ini. Maka beberapa nelayan pergi ke tengah lautan untuk menangkap ikan yang akan dijadikan obat bagi raja tersebut.
Tapi Allah punya rencana lain, yang pada kebiasaannya ikan ada di permukaan laut, tapi sebelum nelayan datang, Allah menyuruh beberapa orang malaikat untuk menggiring ikan tersebut masuk ke dalam dasar laut, sehingga nelayan tidak bisa menemukan ikan. Ketika mereka kembali ke istana, mereka tidak membawa apa-apa, dan penyakit raja bertambah parah, dan beberapa bulan kemudian raja meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, raja yang zolim kafir ini yang jatuh sakit. Ketika dikumpulkan para tabib juga punya kesimpulan yang sama. Raja tidak punya penyakit. Tapi kenyataannya raja tergeletak, tidak bisa apa-apa. Maka datanglah seorang tua yang bijak, kemudian dia berkata, raja kita ini tidak akan sembuh sebelum dia memakan satu jenis ikan yang ada di dalam lautan. Yang sayangnya, pada musim sekarang ini, ikan itu tidak ada di permukaan laut, tapi justru ada di dasar laut. Tapi karena ini adalah raja yang sakit, raja tetap perintahkan nelayan tetap pergi ke laut, cari ikan itu, jangan kembali sebelum kalian mendapatkannya. Dan apa yang terjadi? Walaupun sebenarnya itu ikan tidak ada di permukaan laut, tapi ketika nelayan berangkat, Allah justru memerintahkan beberapa orang malaikat untuk menggiring ikan naik ke permukaan laut, sehingga nelayan dengan mudah mendapatkannya. Dibawanya pulang ke istana, diberikan ke raja yang zalim ini, dan kemudian dia sembuh. Ini agak membingungkan. Allah secara sengaja itu menolong raja yang kafir zalim, tapi membiarkan raja yang beriman ini dalam keadaan sakit sampai hayatnya. Ada apa dengan ini? Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku adalah zat yang sangat adil dan aku tidak pernah menzolimi siapapun. Coba dengarkan kata Allah. Adapun raja yang adil yang beriman itu, seadil-adilnya dia, sebaik-baiknya dia hidup, tapi dia juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya itu ingin kuhapus dengan memberikan penyakit kepadanya, sehingga dengan penyakit itu semua dihapus kesalahannya, dan ketika dia meninggal, dia tidak lagi membawa sesuatu yang akan mendapat azab dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Adapun raja yang zolim itu, sezolim-zolim dia, sejahat-jahat dia, dia pernah berbuat baik selama hidupnya. Saya, kata Allah, ingin membalas kebaikannya itu di dunia ini saja dengan memberikan obat untuk kesehatannya, sehingga dia sehat. Nanti ketika dia meninggal, aku tidak perlu lagi membalas kebaikannya, dan dia langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ibu-ibu yang saya hormati, pesannya sangat mendalam. Kita kadang-kadang punya orang tua yang sudah lama sakit, yang secara dokter mengatakan ini sulit sembuh. Tapi yakinlah, sebagai seorang muslim, seorang beriman, kita berkata, ini adalah takdir Allah, pasti ada yang terbaik di belakangnya. Jangan-jangan Allah ingin menghapus dosa ayah kita, dosa ibu kita, yang mungkin pernah ia lakukan sebelumnya. Sehingga ketika dia sudah sampai ajal meninggal, Allah barangkali akan siap memasukkan beliau, orang tua kita, ke dalam surga. Kaum muslimin dan mukminin yang berbahagia, khususnya ibu-ibu yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fatrun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.